yang dimana kita ini tiba-tiba ada tuh anak-anak yang tadi bawa motor tuh ada di kolong POper. Kita lagi main lah di situ ya kan, lagi nongkrong kongko ya kan, lagi nunggu lah, lagi kongko. Tiba-tiba anak-anak itu dateng tuh ya kan, anak-anak itu tuh dateng entah STM mana ya. Kalau udah ngelihat musuh tuh pengennya udah ngepet aja gitu, ngepet mungkin dibilang hantem aja gitu kan, udah maju ya itu udah. Berapa kali saya itu sempat saya emang nahanin BR mereka itu, saya nahanin sekali dua kali masih ketahan sahabat. Tapi pas saat kaki saya disangkutin tuh ada bekas ya kan, di sini pokoknya ada di sebelah sini ada bekas, di punggung ada bekas sahabat, karena ini kena golok sisir belakang, golok sisir tapi kecil, saya masih ingat. Terus kaki saya yang di kaki sebelah kanan kiri juga ada bekas kena juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Lutfi Official. Berusut ngebudak-dak haram jadah dari ya sahabat. Pada kesempatan kali ini selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Dan jangan lupa ya sahabat-sahabat, kita selalu sholawat untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada saudara-saudaranya. Mungkin kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini yang dimana saya sedikit ngobrol-ngobrol aja nih sahabat, ngobrol-ngobrol yang dimana saya akan menceritakan masa lalu saat mungkin dulu dibilang masih banyak emosi ya sahabat ya, yang mana emosi tersebut sering terjadi di kehidupan, karena memang umur juga belum mencapai lah ya sahabat ya, umur masih labil ya. Mungkin sahabat-sahabat juga udah tahu lah, nggak usah dijelasin lebih dalam, tapi sahabat-sahabat udah tahu ya. Ya itu aja sahabat, intinya banyaklah perjalanan hidup dari Kang Lutfi ini hingga menjadi seperti sekarang, yang dimana kenapa harus dibahas agar sahabat-sahabat tahu siapa sih sejatinya Kang Lutfi gitu sahabat ya. Ngerokok dulu sahabat. Oke, jadi sahabat gini ya, mungkin sahabat gak asing dengan nama Kata Bijer, Awe Bijer, terus Kang Parto 24. Sebagian ada yang tahu, ada sebagian yang enggak. Mungkin sahabat-sahabat yang enggak tahu itu adalah sekarang semuanya saudara, sama Kang Lutfi juga semua bersaudara. Dulu emang kita itu di jalur, yang dimana sebutan jalur itu mungkin yang dibilang zaman kita dulu tawuran gitu ya, masa-masa STM sahabat. Masa-masa STM itu tidak pernah bisa dilupakan, tapi cukup untuk dipelajari untuk di masa depan agar tidak melakukan hal itu kembali ya sahabat-sahabat ya. Karena ingat pesan saya nih sahabat-sahabat, gak ada gunanya tawuran sahabat, karena ya saya dan saudara-saudara yang lain sudah mengalami duluan. Mungkin sahabat-sahabat kalau belum tahu Kang Lutfi ini kenapa mau cerita di STM, karena ya memang Kang Lutfi itu dulunya anak jalur, tapi alhamdulillah sekarang kan udah pada dewasa semuanya. Anak-anak yang di jalur ini udah kembali ke jalan yang berguna, yang bermanfaat untuk masyarakat,
terus untuk menghibur kalian terutama sahabat-sahabat. Jadi kalian juga harus tahu, jadi Kang Lutfi ini adalah pernah sekolah di STM Tangerang ya, dimana STM Tangerang ini namanya Yupentek 2, mungkin sering dijuluki 24 PLP. 24 PLP itu adalah STM yang dimana sampai saya lulus di sana sahabat. Sampai saya lulus sekolah STM itu di 24 PLP. Makanya berbagai perjalanan dulu mungkin Kang Lutfi masih masuknya basis Bogor ya. Iya sahabat, kenapa dibilang Kang Lutfi ini basis Bogor? Karena memang rumah Kang Lutfi itu arahnya arah ke Bogor, di Legok ya sahabat ya. Itu cerita demi cerita yang dimana memang ya sahabat ya, sosok nama Katak Bijer, Alek Bijer, terus Bokir Sasmita zaman dulu itu sempat viral di dunia STM sahabat. Karena nggak tahu kenapa ya sahabat ya, mungkin saya itu belum tatapan muka langsung atau apa ya saat pas dulu ribut ya kan di jalan. Tapi mau bagaimanapun ya, informasi dari teman-teman, dari teman, kadang teman sekolah juga yang satu sekolah pun yang rumahnya di daerah-daerah sana atau memang mengenal beliau dulunya kan ya, itu pada tahu sahabat kalau dia emang jago-jagonya lah gitu ya sahabat ya kalau di jalur ya kan. Makanya ya anak-anak STM zaman dulu tahu lah ya kan. Mungkin banyak sahabat-sahabat mengira atau menyangka yang dimana Bang Katak inilah banyak ngomong, bikin cerita lah, cerita dongeng lah, apa rekayasa ceritanya, karena kalian tidak ada di jalur. Kalau dulu memang saya ada di jalur di dunia STM, zamannya Bang Katak Bijer juga di STM, dan zaman yang lain-lain semuanya di STM. Zaman kita dimana sering janjian nih sahabat, weh lu dimana deh, ayo lo kemari dah, ayo gimana nih janjian, yoi ya kan langsung berangkat ya dulu. Ya emang kayak gitu sahabat, itu zaman dulu. Jadi mungkin sahabat-sahabat banyak yang mengira sahabat-sahabat dari Bang Katak yang lain lah atau Pas Marto dulu kan mengira katanya bikin dongeng, bikin cerita. Salah sahabat, itu bukan cerita. Emang zaman dulu bener, karena saya berada di STM Tangerang. Itu di STM Tangerang. Sekolah saya di Yupentek 2 ya sahabat, masih ada sekolahannya alhamdulillah. Dan ya seperti itu, emang kejadian itu memang cerita dari Bang Katak, dari semua itu benar ya. Tapi kita semua kenapa menceritakan lah atau apa, karena ini memberi wawasan dan edukasi untuk sahabat-sahabat yang lain ini jangan sampai mengikuti hal tersebut karena memang tidak ada gunanya. Sekarang mah intinya kalau yang sekolah belajar nu bener, bahagiain orang tua, pokoknya bikin banggalah orang tua. Kalau emang kalian sukses, orang tua mana sih yang gak bahagia gitu loh sahabat. Makanya intinya dari semua cerita-cerita masa lalu itu kita ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya gitu loh. Dari saya aja sempat memang punya cerita nih sahabat nih, dari saya nih pribadi. Mungkin kalau mau banyak bertanya lagi Bang Parto lah. Dulu di situ tuh ada acara warawiri, yang dimana warawiri sama veteran 76, pokoknya 7680 ya kan. Terus ada pentek 3 juga kita berangkat. Itu kita berangkat posisi
mau nembusin ke Jakarta nih, mau nembusin ke Jakarta, kita mau nembusin ke Budut ceritanya sahabat. Yang dimana nih ceritanya? Memang mungkin lagi kena apa sih aja ya saya sahabat ya. Itu berangkat tuh kita emang sampai dua balai itu mungkin kontainer yang nggak ada boxnya sahabat ya, yang nggak ada boxnya itu kita naik itu ya kan, berangkat tuh Kalideres aman. Nah pas ketemu nih di daerah sebelum Cengkareng lah ya sahabat ya, nyampe sebelum Cengkareng ini kita tiba-tiba yang dimana ada tuh dari seberang nih anak-anak STM, entah dari mana ya sahabat ya, kita nggak tahu tuh sebelumnya. Dan mungkin sampai sekarang kita juga sedikit mungkin ada yang tahu ya sebagian anak-anak ya. Tapi itu kita emang fokusnya mau jalan ke Budut sahabat, mau nembusin Budut 145 ceritanya ya kan. Itu mungkin yang dimana ambisi kita dulu ya, wajar lah namanya ambisi anak-anak STM ya kan. Itu kita tuh diikutin sama sekitar ada 6 motor atau 7 motor ya sahabat ya, satu motor isinya 22 gitu ya kan. Dan ternyata nih sahabat, dia ngikutin semua ya kan, aja perang lah ini itulah ya kan, jalan terus baik, nyampe lah kita di Pesing, di daerah Pesing, nggak tahu namanya di daerah aslinya itu namanya apa ya, pokoknya di ya Pesing ya kan. Di situ kita tongkrongin dulu anak-anak, udah banyakan ya kan, kita kan banyakan banget, ada veteran ya kan 7680, terus di situ juga ada anak-anak Pentek 3 ya kan, banyak lah kumpul lah di situ semua, anak Poktek juga ada ya kan. Nah gue tuh di situ inget yang dimana memang gue bareng sama ini nih, pas gue mulai mau ribut tuh kita ke depan, di situ ada Bang Pupuk, terus ada Parto, mungkin teman-teman saya ya, sahabat satu kelas dulu juga, ada Sigit, ada Bay Haki, banyak dah yang lain-lainnya deh nggak disebutin, banyak pokoknya di situ nih sahabat, yang dimana kita ini tiba-tiba ada tuh anak-anak yang tadi bawa motor, toto ada di kolong playoper, kita lagi main lah di situ ya kan, lagi nongkrong kongko ya kan, lagi nunggu lagi kongko, tiba-tiba anak-anak itu dateng tuh ya kan, entah STM mana ya kan, dateng lah di bawah flyover situ Pesing, biasa lah ya kan, mancing amarah ya kan, terus berangkat, terus kita datengin ya kan, berangkat udah kita hajar ya kan. Itu saya masih ingat total dia itu cuma 12 orang sahabat, cuma 12 orang, tapi saya baru tahu lah ya sahabat ya, mungkin baru main di daerah kota ributnya. Itu bener-bener namanya BR, si BR itu nggak ada yang gede-gede, semuanya kecil-kecil BR dia mah. Kita kan bawa BR banyak ya kan, terus bawa BR gede-gede ya kan. Terus di situ juga sahabat, ya mungkin ini mah emang lagi apes, itu saya coba ngegelar lah, kalau bahasa anak-anak mah pasti ngerti lah, ngegelar gitu kan, gelar di depan ya kan. Terus turun tuh, ada saya lihat awalnya rame nih sahabat, ya kan. Terus awalnya rame, terus tiba-tiba tuh gue tahu kenapa itu tahu-tahu pecah, barisan kita tuh pecah sahabat, nggak tahu buyar, nggak tahu apa ya kan. Di situ ada, saya masih ngeliat, saya ngebantalin anak-anak yang masih penataran lah kayaknya dulu tuh, masih anak-anak kelas 1 atau kelas berapa ya kan. Nah di situ kita perang ya kan, perang yang dimana jebol nih, kalau bahasa anak ininya mah jebol, tapi tetap gue itu sempet nahanin di depan, gue
terus si Bang Pupuk, tersisa ada berapa doang, Angga Black ya sahabatnya, mungkin temen ini ntar bakalan lihat juga nih, ada Angga Black juga di situ, terus sama Parto, itu di situ yang gue lihat. Ya kan anak-anak kok nggak ada semua ini kan, padahal ya itu kita beda-beda ya kan, dari SMK veteran 7080-nya semua ya kan, terus anak-anak kontak 3 semuanya. Ini dua balai itu tiba-tiba pada mundur semua sahabat ceritanya. Itulah disitulah sahabat emosi saya udah keluar. Jadi gimana gitu ya, kalau zaman dulu mungkin dibilang kalau udah ngelihat musuh tuh pengennya udah ngepet aja gitu, ngepet mungkin dibilang hantem aja gitu kan, udah maju ya pak. Itu udah berapa kali saya itu sempat saya emang nahanin BR mereka itu, saya nahanin sekali 2 kali masih ketahan sahabat. Tapi pas saat kaki saya disangkutin tuh, tiba-tiba kaki saya dicangkol gitu kan, dicangkol pakai arit gede banget, mungkin namanya bisa disebut apa itu, kelewang lah ya, bisa disebut kelewang. Set, tarik lah gue sahabat. Di situ pun gue masih melihat sosok Bang Pupuk veteran. Salut banget gue, sumpah. Gue masih ngelihat Bang Pupuk dengan tangannya posisi dulu masih diikat gini nih. Kan dia dulu luka sahabat, tembus ya kan. Mungkin bahasanya tektoknya tembus dulu. Itu sobek. Jadi Bang Pupuk tuh tangan diikat gini tapi dia masih megang CR. Set ya kan. Itu ngebantuin gue gimana caranya gue itu harus lepas dari masa atau anak-anak yang dari STM lain. Jadi ya masih untung dan masih alhamdulillah sahabat, saya masih diberi keselamatan ya sahabat. Wah itu benar-benar sahabat, saya ngedenger tuh, pokoknya saya ngedenger orang-orang itu tuh atau anak STM itu tuh ngomongnya, wah hajar lah, pokoknya semua bahasa-bahasa yang bikin gimana gitu, itu semua keluar bahasa-bahasa gimana, nggak shock coba. Itu saya sendiri, posisi tinggal sendiri di depan, dan sampai saya kenapa bisa lepas dari mereka itu Bang Pupuk juga mungkin karena tangan satu ya sahabat ya, nggak bisa nimbalin tuh karena banyak juga, sama plus anak-anak pengamen atau anak-anak pang itu di situ tuh, mereka ikut campur itu sahabat, yang dimana Bang Pupuk itu sepertinya agak mundur, Bang Angga Black juga agak mundur, Parto agak mundur dulu tuh. Karena yang gimana, dia mungkin udah melihat saya udah dikerumungin sama anak-anak STM itu ya kan. Terus sempet tuh nangkis-nangkisin sahabat, nangkis-nangkisin BR, golok apa itu udah banyak banget, tak kerasa lah, bentang-bentang. Tapi nggak tahu kenapa disitulah saya timbul rasa apa saya. Entah sesuatu apa kesalahan saya kan sahabat saat itu. Disitulah ada apesnya saya. Tiba-tiba kena apesnya. Ini di sini saya ada bekas ya kan, di sini nih. Pokoknya ada di sebelah sini. Di sebelah sini ada bekas, di punggung ada bekas sahabat karena ini kena golok sisir belakang. Golok sisir tapi kecil. Saya masih ingat. Terus kaki saya yang di kaki sebelah kanan kiri juga ada bekas kena juga. Itu di saat itu sahabat. Di saat itu sepertinya gue tuh mau kelas 3 kayaknya, kelas 3 saya sahabat. Kelas 3. Pokoknya luar biasa lah. Kenangan yang gak bisa dilupakan lah sahabat ya. Tapi patut untuk diambil sisi positifnya. Sisi positifnya mungkin apa? Kebersamaan number 1. Sisi negatifnya apa? Dibuang jauh-jauh. Itulah tawuran sahabat. Perang ribut itu jauhkan semuanya. Gak ada benernya. Semuanya tolong disimak baik-baik, jauhkanlah dari kehidupanmu. Karena emang gak ada gunanya. Karena memang gak ada gunanya tawuran itu. Gak ada gunanya sama sekali. Makanya saran-saran untuk sahabat-sahabat ya, lebih baik bahagiakan orang tua.
Jika yang masih sekolah, tolong bahagiakan orang tua kalian, karena orang tua kalian itu berharap lebih kepada kalian untuk mencapai kesuksesan, sahabat. Karena orang tua tidak meminta apa-apa. Orang tua itu hanya meminta kalian sukses dan senang ke depannya. Karena kalau kalian amit-amit cabang bayinya tidak sukses, orang tua pun sedih melihat kalian. Itu pesan dari saya. Intinya janganlah tawuran-tawuran, gak ada gunanya juga ya kan. Jadi sahabat-sahabat di rumah, ya mungkin nanti kedepannya saya akan silaturahmi yang dimana dulu mungkin memang kita musuh gitu ya. Kalau bahasanya rival ya. Mungkin dia musuh, kita rival, tapi mau bagaimanapun sahabat, itu hanya di dunia sekolah, dunia STM. Kalau sekarang itu kita mau semua bersaudara, udah mempunyai kehidupan masing-masing, yang dimana persaudaraan ini mudah-mudahan sampai akhir zaman. Tuh, makanya insya Allah saya akan mencoba silaturahmi ke sahabat-sahabat dulu yang di jalur. Mungkin tidak langsung sekaligus, tapi satu persatu lah. Yang penting intinya silaturahmi itu harus tetap dijaga, menghindari namanya salah paham, menghindari namanya ada intinya menghindari semua ada salah paham lah. Silaturahmi itu number one, urusan money itu number sekian lah. Intinya silaturahmi dulu, jika ada niatan insya Allah semuanya akan terbuka dengan lebar ya sahabat. Jadi gitu sahabat ya. Mungkin adalah beberapa foto-foto zaman STM, seperti mungkin yang zaman kita lagi ngebasis, lagi nongkrong di basis, terus kunjungan anak veteran Poktek ke sekolahan saya ya kan. Banyak lah pokoknya, nanti ntar mungkin saya bisa post satu-satu, bisa ntar dijelasin di situ juga. Itu banyak lah pokoknya, masih ada foto-fotonya. Saya baru nemu juga sahabat di Facebook saya yang lama, baru ngeliat foto-foto zaman STM. Kadang gimana gitu, lucu banget. Intinya sahabat-sahabat, pokoknya dari tayangan ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Intinya jangan ada perpecahan lagi lah, jangan ada perpecahan, jangan ada namanya ribut-ribut lagi, gak ada kecot-kecot lagi ke depannya. Kita tetap semuanya kembali percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hidup ini. Jika kita bersifat damai, bersifat tunduk, bersifat yang dimana kita bersifat itu padi, terus kita nggak ada namanya marah-marahan, kecot-kecotan ya kan, itu di situ akan kita menemukan kebahagiaan hidup dan ketenangan jiwa sahabat. Itu sih pesan dari saya. Karena cukup masa lalu saja kita bermusuhan. Untuk sekarang semuanya kita bersaudara. Oke sahabat, yang sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Macam Lutfi Official ya. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba silaturahmi dan ngobrol-ngobrol bareng. Dulu yang tadinya rival di jalur, yang dulunya kawan di jalur, semuanya intinya saya akan silaturahmi sahabat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas simakannya dari sahabat-sahabat. Saya doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan pernah yang muslim jangan tinggalkan sholat 5 waktu, terus terus bersolawat terus dalam hati. Buat yang non muslim, semakin giat ibadah kalian kepada Tuhan kalian.
semuanya sahabat-sahabat insya Allah mendapatkan barokah yang terbaik. Mau agama apapun intinya percaya kepada keyakinan kalian. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.